Di video sebelumnya yang membahas soal pertumbuhan daripada asas teritorial, itu menimbulkan sebuah teori baru, yaitu teori statuta. Nah, sekarang kita akan membahas soal perkembangan teori statuta di Italia, yaitu pada abad 13 sampai dengan 15 Masehi. Bagaimana perkembangannya? Yuk kita simak penjelasannya dalam video berikut ini. Karena meningkatnya intensitas perdagangan antar kota di Italia, maka asas teritorial, yaitu keterikatan karena tempat tinggal di wilayah suatu kota tertentu, perlu ditinjau kembali. Misalnya, seorang warga kota Bologna yang berada di Florence mengadakan perjanjian jual beli di Florence. Atau kalau di Indonesia, seorang warga negara Indonesia yang berada di Singapura mengadakan perjanjian jual beli di Singapura. Kalau berdasarkan asas teritorial, selama warga negara Indonesia berada di Singapura, maka harus tunduk pada kewenangan hukum Singapura. Nah, berdasarkan hal itu, maka muncul sebuah persoalan. Misalnya, sejauh manakah putusan hukum atau putusan hakim Bologna memiliki daya berlaku di kota Florence? Atau sejauh mana perjanjian jual beli itu dapat dilaksanakan di wilayah Bologna. Atau kalau melihat contoh kasus Indonesia tadi, misalnya sejauh manakah putusan hukum atau putusan hakim Singapura memiliki daya berlaku di Indonesia. Atau sejauh mana perjanjian jual beli itu dapat dilaksanakan di wilayah Singapura. Nah, berdasarkan persoalan itu, maka para ahli hukum perlu mencarikan solusi dalam menyelesaikan persoalan itu. Khususnya mencari asas-asas hukum yang dianggap lebih adil, wajar, atau ilmiah untuk menyelesaikan konflik-konflik semacam itu. Nah, dalam situasi seperti itu, muncullah seorang tokoh post-glossator atau Accursius yang mengajukan gagasan sebagai berikut. Bila seseorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu. Karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu. Nah, berdasarkan gagasan inilah kemudian menarik perhatian atau dilanjutkan atau menarik minat seorang Bartolus de Sassoferrato yang kemudian menjadi sangat terkenal sebagai pencetus daripada teori statuta. Nah, karena teorinya dianggap sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum, perselisihan secara metodik dan sistematik, maka di dalam sejarah perkembangan HPI, Bartolus seringkali dijuluki sebagai Bapak HPI. Dari pengamatan seorang Bartolus terhadap statuta-statuta di kota Italia berkaitan dengan penyelesaian perkara-perkara yang menyangkut lebih dari satu kota di Italia, ia kemudian berkesimpulan bahwa statuta tersebut atau statuta suatu kota dapat diklasifikasikan ke dalam 2 atau 3 kelompok atau jenis statuta. Yang pertama yaitu statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang, yang kemudian dinamakan sebagai statuta personalia. Kemudian yang kedua, statuta yang berkenaan dengan status benda, yang dinamakan statuta realia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang kemudian disebut sebagai statuta mixta. Nah, kemudian setiap jenis statuta itu dapat ditentukan lingkup atau wilayah berlakunya secara tepat, yaitu yang pertama, statuta personalia itu objek pengaturannya adalah orang, yaitu dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga. Nah, kemudian statuta personalia ini hanya berlaku terhadap warga kota yang berkediaman tetap di wilayah kota yang bersangkutan. Namun, statuta ini akan tetap melekat dan berlaku atas mereka dimanapun mereka berada.
Nah, kemudian statuta realia, objek pengaturannya adalah benda atau status hukum dari benda. Nah, jenis statuta ini pada dasarnya berlaku atas dasar prinsip teritorial. Artinya, ia hanya berlaku di dalam wilayah kekuasaan penguasa kota yang memberlakukannya. Nah, apabila persoalan HPI menyangkut persoalan status suatu benda, maka kedudukan hukum benda itu harus diatur berdasarkan statuta realia. Nah, ini hanya berlaku terhadap benda yang tetap saja, sedangkan terhadap benda bergerak itu berlaku asas mobilia seguntur personam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu statuta mixta. Nah, statuta mixta ini adalah statuta-statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang oleh subjek hukum atau perbuatan-perbuatan hukum terhadap benda-benda. Nah, termasuk di dalam kategori ini adalah statuta-statuta yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Nah, kekuatan berlaku statuta ini dilandasi prinsip teritorial. Artinya, ia berlaku atas semua perbuatan hukum yang terjadi atau dilangsungkan di dalam wilayah penguasa kota yang memberlakukan statuta ini. Seperti statuta realia, statuta jenis ini hanya berlaku di dalam teritorial kota yang bersangkutan, tetapi berlaku terhadap siapa saja, misalnya warga kota ataupun pendatang atau orang asing yang berada di dalam wilayah kota yang bersangkutan. Nah, dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa di masa ini muncul peninjauan kembali atas asas teritorial, karena mengingat intensitas perdagangan semakin padat dan asas teritorial dianggap memberatkan orang-orang dari kota lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasarkan pada fenomena tersebut itu mulai bermunculan, misalnya tentang sejauh mana putusan hukum itu atau putusan hakim itu berlaku di kota lain, kemudian sejauh manakah perjanjian jual beli itu dapat dilaksanakan di wilayah lain. Nah, berdasarkan itu, maka seorang Accursius, itu seorang postglasator itu mengajukan gagasan sebagai berikut. Nah, bila seseorang yang berasal dari suatu kota tertentu di Italia digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu. Nah, kemudian berdasarkan pendapat ini, Bartolus de Sassoferrato atau yang dikenal dengan Bapak HPI, kemudian mengembangkan gagasan ini menjadi teori statuta.